Kita boleh ke Ibu Yuli. Ibu Yuli, yang kami dengar Ibu Yuli kabarnya juga tetap disuruh atraksi dalam kondisi mengandung, Bu ya. Betul. Bisa diceritakan, Bu? Ya, saya saat itu memang sedang hamil 7 bulan, tapi saya harus mencari pengganti untuk menggantikan saya. Jadi saya di saat hamil 7 bulan saya masih tetap atraksi dengan main balet tali, main rolling ball, semua akrobat saya masih harus lakukan. Jadi sebelum ada pengganti itu saya harus tetap melakukan semua permainan. Apa yang dirasakan pada saat itu, Bu? Hamil 7 bulan, hamil besar ini? Iya. Ya, kita sebelum ada pengganti kita harus tetap melakukannya. Kami tidak bisa menolak, Bu, karena kondisi... Tidak bisa. Kita harus menuruti apa kata mereka. Tapi mereka tahu kan Ibu sedang hamil 7 bulan? Ya, tahu. Jadi Ibu terpaksa Ya. atraksi yang sangat beresiko itu Ya. melakukan Ya. atraksi berbahaya. Benar. Kalau seandainya menolak, apa yang kemungkinan akan terjadi, Ibu? Kenapa Ibu sebegitu takutnya untuk melakukan penolakan? Ya, kita emang dari kecil udah ketakutan. Jadinya sampai dewasa pun kita tetap ketakutan sama mereka. Jadi dengar mereka berjalan aja kita udah gemeteran, udah ketakutan. Apalagi melihat wajah mereka, gimana kita? Kalau yang Ibu alami, Ya. mungkin bentuk penyiksaan fisik atau verbal, mungkin kalimat-kalimat kasar, Ya. pengalaman dari Ibu sendiri bisa berbagi? Saya tahun 86 pernah mencoba kabur dengan teman saya yang bernama Eva. Lalu baru kita mau lemparin itu kita kan ditolong orang saat itu ya, mau lompat pagar, ketahuan sama Pak Fran. Ditarik kaki saya berdua sama Eva, lalu kami diseret dimasukkan ke dalam mobil Fuso. Saya dengan Eva berdua dimasukkan ke dalam mobil Fuso itu, kami dipukuli berdua. Saya dan Eva. Saya disuruh handstand sama si Fran, terus saya dipukuli sambil ditendangi sampai berdarah. Di situ membuat saya sangat sedih banget di situ. Tapi setelah itu saya, "Hai bang, anjing lu, sono ganti baju," kata dia sambil menendang saya. Lalu saya berganti pakaian untuk melakukan penunjukan. Tapi saya tahu kalau Eva itu lebih parah dari saya ternyata. Dan kita kehilangan Eva saat itu. Eva sempat melarikan diri di tahun itu ya, di tahun 86 setelah dipukuli Eva melarikan diri. Kita ketemu baru beberapa minggu ini dengan Eva karena kita ramai di TikTok. Eva nongol. Dia bilang, kan kita sudah dengar katanya Eva sudah nggak ada kan, udah meninggal. Kita dapat kabar seperti itu. Ternyata Eva itu nongol, dia bilang, "Yuli ini gua," gitu. "Eva yang dulu kita kabur bareng," gitu kan. "Eva lu masih hidup," gitu. "Iya." "Lu katanya ada kabar lu udah meninggal," gitu kata kita. "Enggak, gua masih hidup." Gitu. Akhirnya kita saling bercerita, "Iya, ingat nggak kita kabur berdua gini-gini." Ternyata Eva itu lebih mendapat perlakuan yang lebih ini dari saya. Sadis, Bu ya? Termasuk juga kami mendengar bahwa betul, Bu, informasi ini bahkan Ibu juga menyaksikan sendiri anak-anak yang kemudian dilahirkan dari seperti Ibu kemudian dan juga teman-teman Ibu dalam lokasi OCI ini kemudian juga menjadi target untuk dilatih? Iya benar. Dulu saya kan melahirkan juga masih di sirkus itu. Tahun 87 saya melahirkan di sirkus. Anak saya tuh saya dibawa ke Pondok Indah dengan niatan anak saya tuh untuk dijadikan pemain sirkus juga. Tapi saya tahu pada saat itu sirkus main di Cirebon saya melahirkan. Lalu sirkus pindah ke Jogja. Katanya anaknya udah tinggal aja di sini gitu di Pondok Indah. Enggak tahu deh mereka dengan alasan apa, tapi saya mengerti bahwa kan di situ sudah ada anak-anak kecil ya. Anak-anak siapa, Bu? Enggak, anak-anak itu yang diambil generasi penerus kita udah ada di mana Pondok. Ibu tahu? Saya nggak tahu, udah banyak di situ. Dari bayi di sana sudah ada? Ada bayi di situ. Nah, makanya anak saya mau ditaruh di situ juga di Pondok Indah, tapi saya tahu, saya bawa. Saya dijemput sama suami, karena kan suami saya juga sama-sama pemain sirkus. Jadi saya dibawa sama suami saya, diambil lagi, kita dibawa ke Yogyakarta saat itu. Saya bawa anak saya berkeliling, akhirnya sampai tahun 88 kali saya bisa menemukan orang tua saya dengan mencari sendiri. Karena saya menemukan surat saya di sirkus itu, menemukan selai surat lahir seperti kenal lahir gitu, saya temukan di situ tertulis alamat saya. Lalu saya mencoba mencari orang tua saya dari alamat itu dan saya bertemu dengan orang tua saya, tapi saya masih belum bisa keluar
karena saya masih terikat dengan mereka. Jadi setelah sirkus main di Medan di tahun 89 baru saya bisa keluar. Bisa bebas dari mereka. Tapi yang kami cukup kaget juga ini kisah dari Ibu Lisa. Mungkin bisa bergeser ke Ibu Lisa. Ibu Lisa yang kabarnya sampai sekarang tidak bertemu sama sekali dengan orang tua. Dan kala itu puluhan tahun lalu Ibu juga pernah di-strum ya Bu ya? Ya, waktu kecil saya kurang lebih umur 4 tahun ya, saya diambil oleh Pak Jansen. Saya dipisah dari orang tua saya saat itu. Saya dibawa ke sirkus. Dan saya takut melihat di sirkus itu kok banyak sekali anak-anak kecil saat itu. Akhirnya saya takut, saya minta pulang, saya panggil mama. Mama. Akhirnya saya dibawa masuk ke dalam ruangan gelap, saya disuruh tidur. Sampai besok paginya, mungkin saya udah tidur, besok paginya saya bangun. Saya dilatih dengan pemaksaan. Langsung dilatih seperti gadis plastik itu. Saya dibengkek-bengkek gitu loh. Saya juga takut, saya nangis saat itu juga, saya lari. Saya lari sembunyi di dalam kamar mandi. Saya manggil mama. Saya terus mencari mama saya, tapi saya nggak menemukan mama saya. Mohon maaf Bu, saya geser sedikit Bu kursinya Bu, supaya terlihat di kamera Bu. Ibu bisa maju sedikit. Silakan Bu, dilanjutkan Bu ceritanya Bu, sambil menghadap ke kamera saja Bu. Saya terus mencari mama saya. Akhirnya saya dilatih, mungkin dengan pemaksaan, akhirnya saya lama bisa melupakan orang tua saya dengan latihan keras gitu ya. Akhirnya kami kan punya rasa takut yang mendalam. Setelah usia saya kurang lebih 7 tahun, saya mulai atraksi. Awal-awal saya mungkin main akrobat yang gampang-gampang. Setelah usia mungkin 12 tahun saya mulai show terapis. Nah disitulah saya minta sama Pak Tony saat itu, saya bilang, Pak Tony saya kepingin ketemu orang tua saya. Pak Tony bilang, nanti suatu saat kamu akan dipertemukan dengan orang tua kamu. Dan akhirnya betul Ibu dipertemukan? Tidak pernah dipertemukan. Saat usia saya kurang lebih 15 tahun pun saya minta lagi sama Ibu Jansen. Kita manggil dia kan Sau-Sau tau. Sau, di mana orang tua saya? Dulu Sau-Sau yang ngambil saya sama orang tua saya. Di mana orang tua saya? Dia bilang kamu itu udah dijual. Kamu dijual sama mama kamu. Saya terus habis itu udah saya nggak mau tanya lagi sama Sau-Sau. Ibu, kami tidak tahu saat ini keluarga Ibu ada di mana, tapi siapa tahu Bu di luar sana ada yang kenal dengan Ibu, ada yang tahu ciri-ciri Ibu yang mungkin bisa dipersatukan dengan Ibu. Ada yang ingin disampaikan Bu? Silakan Ibu. Saya juga nggak tahu nama orang tua saya siapa dan berapa saudara saya juga saya nggak ingat. Saya berharap sekali bisa bertemu dengan keluarga saya. Saya masih berharap di mana kedua orang tua saya bilang sudah meninggal. Di mana kuburnya? Mendengar ini kita memang udah bisa bayangkan ya Andro, bagaimana kemudian rasa trauma yang berpuluh-puluh tahun kemudian dirasakan hingga saat ini tanpa bisa bertemu dengan pihak keluarga mereka. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.